Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Winarko dari SDN Sambirjo 3, Kecamatan Wonosalam. Di sini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jombang, kelas 35B. Untuk hari ini saya akan melaksanakan tugas, yakni wawancara dengan kepala sekolah di lembaga saya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dari lembaga lain, yakni saya nanti akan wawancara dengan kepala sekolah di SDN jarak 1. Tugas ini merupakan modul 3.1. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kar, ngapunten mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Pak Joni. Oke, begini Pak Kar, saya ada tugas dari calon guru penggerak itu Pak, pendidikannya Pak. Di sini disuruh wawancara tentang dilema etika dan bujukan moral. Oh, dilema etika dan bujukan moral. Nah, di sini itu ada 8 pertanyaan Pak yang harus Bapak jawab. Tapi sebelum mulai, mohon Bapak untuk memperkenalkan diri Pak. Begitu Pak Joni. Nggih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyono, SPDSD. Saya selaku kepala sekolah dari Pak Joni Winarko, GGP angkatan 11 Pak Joni. Dari SDN Sambirjo 3 Wonosalam. Itu yang dapat saya kenalkan Pak Joni. Oke, terima kasih Pak Kar. Lanjut mau nih Pak? Langsung mau. Siap, oke. Santai mawon ini kan. Untuk pertanyaan pertama Pak Kar. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Bagaimana saya bisa mengidentifikasi itu bujukan moral atau itu dilema etika? Di saat ada kasus, saya itu merasa bahwa ada sesuatu hal yang sifatnya di dalam hati kecil ini memang tahu salah, tapi kok dalam bahasa Jawa itu orang mengatakan itu sungkan untuk membuat suatu kebijakan. Itu menurut saya itu merupakan suatu bujukan moral yang harus kita kesampingkan Pak Joni. Walaupun sebenarnya selama ini dalam menyikapi kasus-kasus seperti itu, saya selaku kepala sekolah juga sulit untuk menentukan mana bujukan moral dan mana itu, mana itu dilema etika. Yang saya ambil biasanya ya mengidentifikasi apa permasalahannya, mempelajari kasusnya, dan setelah itu mencari kesimpulan dan jalan keluarnya. Begitu Pak. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Joni. Dalam hal pengambilan keputusan, bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu untuk memperhatikan atau mengaitkan dengan aturan yang ada Pak Joni. Karena kita selaku pegawai ASN ya, kan di situ ada suatu kode etik. Ya, tentunya dalam menyikapi hal itu kita juga harus kembali pada kode etik dan akan menimbang bobotnya, mana yang bobot yang paling benar dan mana bobot yang benar. Maka dari itu kita akan kembali kepada aturan yang berlaku sebagai ASN. Gitu Pak. Untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berdasarkan pengalaman Bapak lah semacam itu. Sebenarnya untuk suatu hal yang dinamakan dengan dilema etika atau bujukan moral itu sebenarnya akan muncul di saat adanya kurikulum merdeka ini ya, khususnya di program dari adanya guru penggerak. Jadi selama ini ya belum punya langkah khusus
belum punya langkah khusus sebagai kepala sekolah. Namun saat menemukan kasus atau ide spontanitas, kan spontanitas kita untuk berdasarkan logika serta kasus yang ada, yaitu yang nanti akan kita pelajari. Setelah itu kita cari jalan keluarnya, begitu Pak. Oke. Untuk yang pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Fokus yang dilema etika. Yang fokus di dilema etika ya. Ya tentunya kita akan kerja tim Pak Jani ya. Kita adalah kerja tim. Hal yang efektif bagi saya untuk menyelesaikan kasus dilema etika yaitu dengan situasional, dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah bersama, karena kita adalah sekali lagi adalah kerja tim. Maka untuk mengambil suatu kebijakan tentunya saya juga akan butuh pertimbangan dari teman-teman yang lain, gitu Pak. Lanjut Pak, untuk yang nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentunya kasus itu biasanya kan memang butuh untuk respon cepat aja nih ya. Iya. Jadi tinggal kita pilah kasusnya. Kalau kasus itu memang butuh penanganan cepat, maka secara spontanitas maka kita akan berusaha untuk menyelesaikannya. Tapi setelah itu untuk keputusan akhirnya tentunya juga kita akan mengkaji lagi dari keputusan yang selama ini mungkin spontanitas itu, maka perlu kita ada semacam catatan khusus, penjadwalan, dan mungkin nanti dari hal itu akan kita tindak lanjuti dengan membuat suatu schedule begitu. Mungkin ada yang teman bisa membantu gitu dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah. Iya, biasanya. Tentunya kan kita sekali lagi adalah kita kerja tim Pak Jani ya. Oh, iya. Jadi saya sendiri akan berusaha untuk sharing dengan teman-teman, terutama teman-teman yang saya anggap di situ memang senior kan begitu. Iya. Senior. Jadi itu pun juga tidak menutup kemungkinan dari teman-teman dari lembaga lain, mungkin dari kepala sekolah yang lain yang saya anggap senior, saya minta untuk pertimbangan begitu Pak. Masukan gitu. Masukan dan pertimbangan. Iya. Lanjut Pak nih. Siap. Pertanyaan nomor 7 Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih Pak Jani. Tentunya sekali lagi kita kan punya atasan ya, atasan Pak Jani, bahwa di situ dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Iya. Yang dalam hal ini biasanya untuk dinas pendidikan kan didelegasikan ke pengawas sekolah. Maka di saat saya mengalami suatu permasalahan di sekolah yang dinamakan dengan mungkin itu dilema etika ya, maka yaitu ada seseorang, khususnya adalah dari dinas pendidikan, dalam hal ini adalah pengawas sekolah, maka saya akan meminta saran, sharing dengan beliaunya gitu Pak. Iya. Masalah kadang kan sulit ya Pak ini. Dilema etika itu kan Iya. benar musuh benar gitu. Betul, karena benar musuh benar. Jadi kita harus menimbang-nimbang betul bobotnya kan begitu Iya, Pak. Iya. Itu sulitnya. Iya Pak. Lanjut nggak Pak? Siap. Nomor yang terakhir ini Pak, nomor 8. Yeah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan di sekolah dalam hal dilema etika? Gitu ya. Gitu.
hal yang dapat saya petik dalam hal ini Pak Joni, tentunya suatu permasalahan di sekolah itu tidak bisa untuk kita selesaikan sendiri. Iya. Gitu. Jadi selaku kepala sekolah, stockholder ini juga manusia biasa dan punya kekurangan. Jadi harus dan wajib hukumnya untuk saya sendiri untuk memecahkan suatu permasalahan, apalagi tentang dilema etika ini tentunya harus berkolaborasi dengan senior ya, dengan senior dan mungkin dengan teman-teman yang saya anggap untuk bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang ada di sekolah. Jadi intinya kita tidak bisa untuk mengambil keputusan secara sepihak begitu Pak. Oh iya. Iya. Ada lagi yang ditanyakan Pak Jani? Mungkin ini sudah cukup Pak. Ini tadi juga sudah saya catat. Mungkin saya nanti akan membuat kesimpulan dari wawancara ini. Ya. Mungkin hanya itu Pak ya. Kurang lebihnya nggih, mohon maaf Pak mengganggu waktu panjenengan. Enggak, saya sendiri juga mohon maaf jika jawabannya kurang untuk memuaskan. Nanti mungkin Pak Jani bisa untuk menyimpulkan sendiri dan mudah-mudahan sukses ke depannya. Lolos di CGP angkatan 11 dan nanti menyusul saya sebagai kepala sekolah. Kalau di kepala sekolah tidak ada pikiran ya Pak. Terima kasih Pak. Sukses. Sama-sama Pak Jani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini lanjutan dari wawancara yang pertama tadi. Saya sekarang ada di SDN Jarak 1 Wonosalam. Di sini saya akan wawancara dengan Bapak Suwaji yang merupakan kepala sekolah SDN Jarak 1. Selain kepala sekolah, beliau juga ketua K3S Kecamatan Wonosalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Oh, iya, enggak apa-apa. Ini ada tugas itu Pak dari pendidikan guru penggerak itu. Iya. Ada tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Iya. Tentang dilema etika dan kejutan moral. Iya. Sebelum ke pertanyaan Pak Haji, mohon untuk memperkenalkan diri. Oh, iya. Nama saya Suwaji SPD sebagai kepala sekolah di SDN Jarak 1 Wonosalam. Terima kasih Pak. Sebelum pertanyaan yang pertama ya Pak, ya namun singkat mawon. Iya. Tentang dilema etika itu situasi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan. Secara moral itu benar semua Pak, benar dan benar. Iya. Kemudian untuk bujukan moral kebalikannya Pak, ada benar ada juga salah. Iya. Langsung ke pertanyaan setengah ya. Untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini Bapak? Oh, iya. Terima kasih. Perihal identifikasi itu secara khusus kita tidak melaksanakan, ya. Tetapi jika ada masalah-masalah, apapun masalahnya, baik itu terkait tentang dilema etika maupun bujukan moralnya, ya itu tetap kita selesaikan secara diskusi dengan yang bersangkutan, sehingga identifikasinya tidak secara khusus, namun tetap kita selesaikan segala permasalahan yang ada. Untuk yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Iya. Ya itu sering terjadi ya, di sekolah pasti sering terjadi, itu pasti sering terjadi. Nah, untuk bagaimana mengambil keputusan, tentu kita yang pertama kita diskusikan, kita komunikasikan dengan yang bersangkutan. Nah, dengan kita komunikasikan, kita diskusikan dengan yang bersangkutan, nanti kita akan mengambil satu keputusan yang terbaik. Tentunya itu dua hal yang terbaik, tentunya ada yang paling baik. Nah, dari baik-baik yang paling baik apa, yang kemungkinan risikonya paling terkecil apa, dan solusinya apa, itu tetap kita diskusikan dengan yang bersangkutan, sehingga kita saling legowo di dalam menerima keputusan.
Untuk pertanyaan yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, seperti saya sampaikan tadi, kalau prosedur tetapnya atau protapnya itu tidak ada, ya, tidak ada. Tetapi memang di dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah, tentu kita sudah mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ya. Nah, dengan komunikasi itu Bapak Ibu guru yang mengalami masalah atau ada masalah di sekolah, tentu kita rundingkan secara bersama-sama. Kalau itu terkait hal-hal yang menyangkut orang banyak, lembaga tentu kita diskusikan dengan semua guru. Tetapi kalau itu masalahnya adalah masalah yang terkait pribadi, nah tentu kita juga diskusikan dengan yang bersangkutan. Itu aja. Mungkin ada hubungannya dengan nomor 5 ini, Pak. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Nah, yang menjadi tantangan tidak semua PTK yang ada itu punya kesadaran yang sama. Tidak kesadaran untuk penyelesaian masalah itu tidak sama, sehingga memang kita perlu membangun sinergitas di antara semua PTK yang ada, yang akhirnya nanti akan terbangun kesadaran bersama, sehingga segala permasalahan yang ada itu terselesaikan dengan baik dan semuanya bisa menerima dengan legowo, dengan lapang dada, dengan Lanjut, Pak. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk jadwal ya kita tidak memberikan jadwal tertentu ya, enggak. Cuma kalau ada masalah tentu di masalah itu kita coba identifikasikan. Kalau masalah itu memang segera perlu kita selesaikan saat itu, ya kita selesaikan saat itu. Nah, kalau masalah itu misalnya masih perlu mencari data-data yang lain, tentu kita tidak bisa menyelesaikan saat itu. Tentu kita mencari data-data yang lain atau yang kaitannya dengan masalah, sehingga tidak bisa diselesaikan saat itu. Oke, Pak, untuk yang nomor 7. Monggo. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah, hal-hal yang kita mudah di dalam mengambil keputusan itu ya karena sudah terbangun komunikasi yang baik di antara semua PTK yang ada. Nah, di antara semua PTK yang ada, kemudian juga membangun komunikasi yang baik dengan wali murid dan sebagainya, sehingga segala permasalahan yang timbul itu bisa kita atasi secara cepat dan tepat. Karena sudah terbangun komunikasi itu tadi. Untuk soal yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang pimpinan dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Tentunya pembelajaran yang kita peroleh diantaranya adalah bahwa kita memang di dalam membuat keputusan harus hati-hati. Di dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan akibatnya. Tentu kita mencari atau menentukan keputusan itu mencari akibat yang paling kecil. Yang paling kecil itu yang kita putuskan. Nah, jika mungkin justru tidak ada akibat apa-apa di dalam mengambilkan atau menentukan keputusan itu. Jadi sehingga kita harus hati-hati di dalam menyelesaikan masalah, harus mencari sumber data yang benar, ya, sehingga tidak menimbulkan akibat sampingan dari keputusan kita buat. Mungkin hanya itu ya, Pak, ya. Dari 1 sampai 8 sudah Bapak jawab. Mungkin nanti saya akan membuat sebuah kesimpulan hasil tentang wawancara dengan Bapak. Monggo. Mungkin nanti ya cukuplah tugas ini untuk Pak? Untuk melanjutkan tugas-tugas yang berikutnya gitu loh. Nanti kalau ada lain waktu mungkin sama Bapak lagi kan bisa gitu. Monggo. Semangat.
Ya itu memang program yang harus kita laksanakan. Ya semangat ya. Ini adalah jenengan ini adalah salah satu generasi penerus saya, sehingga monggo kita semangat ya untuk mengikuti proses yang ada. Terima kasih Pak Haji. Oke, monggo. Mohon maaf waktunya Pak. Sami-sami.